Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang analisis penguatan kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa new normal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikatif komputer dengan dosen pengampu Dr. E. Rusyadi, SE, MSI, CIKAR, CIQNR, dan CIMMR disusun oleh kelompok 1, yaitu Adi Sugara, Legia Pratiwi, Rima Fajriani, Sylvia Wardana Lingga, Siti Warda. Next, Kak. Ini grafik. Next ke grafik, Kak Sil. Di sini ada grafik NPL, yaitu non-performing loan atau kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Pada penghujung tahun 2019 lalu, resiko kredit bermasalah alias non-performing atau NPL cenderung meningkat. Bank Indonesia atau BI menyebut pada Desember 2019 posisi NPL perbankan ada di level 2,53%, naik dibandingkan dengan posisi tahun 2018 sebesar 2,37%. Peningkatan NPL memang terjadi di beberapa bank, namun bila dirinci mayoritas bank mengamini bahwa penyumbangan NPL terbesar tak lain berasal dari segmen komersial atau PT Bank Sentral Asia Tbk, misalnya yang menyebutkan bahwa NPL di segmen komersial memang naik, namun sampai saat ini posisinya masih relatif terjaga. Next, Kak. Grafik kedua. Di sini ada grafik kedua, yaitu grafik GDP. Di mana terlihat dari 2005 sampai 2019 adanya peningkatan GDP pada tahun-tahun tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah perlu menunjukkan peningkatan pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi di sektor real dengan cara meningkatkan investasi di sektor-sektor produktif dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, serta menekan inflasi sehingga pendapatan real masyarakat akan ikut meningkat, sehingga jumlah deposit berjangka yang ikut meningkat yang dapat dihimpun perbankan pun akan meningkat. Di samping itu, bank harus memberikan suku bunga simpanan yang kompetitif agar masyarakat semakin berminat untuk meningkatkan jumlah simpanannya, yang berarti dapat lebih meningkatkan jumlah deposito berjangka dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuan dan manfaat penelitian. Yaitu menganalisis apakah kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi berpengaruh secara simultan dalam mendukung NPL di Indonesia masa new normal. Yang kedua, menganalisis apakah kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi berpengaruh secara simultan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa new normal. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi berpengaruh secara simultan dalam mendukung pertumbuhan new normal. Next, selanjutnya akan dibacakan. Wardah, mic-mu di mute dulu, di apa? Di nggak hidup itu. Oh ya, sorry. Ini rumusan masalah. Adapun rumusan masalah model simultan adalah sebagai berikut. A. Apakah kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi berpengaruh secara simultan dalam mendukung NPL di Indonesia masa new normal? B. Menganalisis apakah kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi berpengaruh secara simultan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa new normal. Next. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Berdasarkan penjelasan, maka kerangka konseptual dapat disajikan sebagai berikut. X1 LTV, X2 LDR, X3 FDI, Y1 NPL, dan Y2 GDP. Next. F. Hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan praduga berdasarkan masalah yang diteliti. Biasanya berkaitan dengan dua atau lebih variabel dan melakukan analisis dan pengujian untuk mendapatkan bukti yang sebenarnya. Pengertian lain dari hipotesis, yakni hipotesis merupakan jawaban sementara. Rumusan masalah penelitian dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah A. Kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi dalam mendukung NPL masa new normal. B. Kebijakan makroprudensial hijau dan finansial teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa new normal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adisgar. A. Itu data metode analisis data. Di sini kami mengambil data metodenya berasal dari Indonesia, itu dimulai dari 2015 sampai 2019. Next, selanjutnya. Berdasarkan konseptual simultan yang dibangun, maka permasalahan model dapat dibentuk sebagai berikut. Itu persamaan pertama, NPL sama dengan atau bersignifikan terhadap LTV, LDR, dan GDP. Lalu persamaan 2, GDP bersignifikan terhadap FDI dan NPL. Nah, sedangkan persamaan 1 itu di mana log atau NPL sama dengan C11 dikali LTV ditambah C12 dikali log atau LDR ditambah C atau 13 dikali log atau GDP plus E. Next. Persamaan 2 yaitu log atau GDP sama dengan C21 dikali log atau FDI ditambah C22 dikali log atau MPL plus E. A. Identifikasi simultan. Untuk melihat hubungan antara variabel
endogen, maka langkah pertama dilakukan identifikasi persamaan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut berada dalam salah satu kondisi berikut ini. Under-identified atau tidak bisa diidentifikasi. Excellent identified atau tepat diidentifikasi. Atau over-identified atau blockC, order, blogspot.co.id. Agar metode 2SLS dapat diaplikasikan pada sistem persamaan, maka persyaratan identifikasi harus memenuhi kriteria tepat atau excellent identified atau over-identified. Konsulsionik 2017 dalam Luciadi Subiantoro dan Hidayat 2017. Di samping itu, metode 2SLS memiliki prosedur lain, antara lain tidak ada kolerasi residual atau term atau endogenous variable. Durbin-Watson tes menyatakan tidak ada variabel di sisi kanan yang berkolerasi dengan error term akibat dari autokorelasi terhadap penafsiran regresi. Varian residual atau error term akan diperoleh lebih rendah daripada semestinya yang mengakibatkan R2 lebih tinggi daripada yang seharusnya. Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik T dan statistik F akan menyesatkan. Di samping itu harus dipastikan bahwa tidak ada heteroskedasitas. Untuk itu dilakukan uji asumsi klasik untuk menemukan apakah ada autokorelasi dan heterokodensitas. Hasil asumsi klasik menyatakan bahwa korelasi nilai sisa atau residual value antara variabel endogens sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada autokorelasi serta dibuktikan bahwa tidak ada heterokedasitas. Sehingga metode 2SLS diaplikasikan. Kondisi over identifikasi menyatakan bahwa untuk persamaan yang akan diidentifikasi, selisih antara total variabel dengan jumlah variabel yang ada dalam satu persamaan atau endogen dan eksogen harus memiliki jumlah minimal sama dengan jumlah dari persamaan dikurang 1. Sebelum memasuki tahap analisis 2SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan identified hanya jika persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk statistik, unik dan menghasilkan taksiran parameter yang unik. Di mana K lebih kecil daripada M1 atau disebut dengan under identification. Lalu ada K sama dengan M1 atau K sama dengan M1 disebut exact identification, lalu K lebih besar daripada M1 disebut over identification. B. Uji kesesuaian atau test correctness of fit. Intimidasi terhadap model dilakukan dengan menggunakan metode yang tersedia pada program statistik EVIUS versi 7.1. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan serta disignifikasikan tiap-tiap variabel yang diteliti. Yang pertama itu Azure R-square atau koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas atau independent variabel, menjelaskan variabel terikat atau dependent variabel. Yang kedua ada uji serempak atau F-test, dimasukkan untuk mengetahui signifikan statistik koefisien regresi secara serempak. Jika fit lebih besar dari F-tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. C. Uji penyimpangan asumsi klasik. Setelah dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linear berganda
dalam analisis telah memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan. Asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Next. 1. Asumsi normalitas. Asumsi model regresi linear klasik adalah faktor yang mengganggu mempunyai nilai rata-rata yang sama dengan 0, tidak berkolerasi dan mempunyai varian yang konstan. 2. Uji autoklarasi. Uji autoklarasi Baiklah, berikut data interpretasi hasil analisis data atau uji asumsi klasik yang digunakan dengan uji normalitas data. Berikut kami lampirkan dengan metode simultan. Lanjut ke TV aja, Kak. Kakak nanti kan yang dari itu, ngolah datanya aja. Jadi kakak nggak usah baca, kakak langsung kasih tahu ke ngolah datanya aja, nanti ini potong videonya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian dari kelompok 1. Dalam melakukan kesimpulan ini, dalam melakukan penelitian data dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa kajian pasar uang hijau sangatlah penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya dalam masa new normal. Setelah melakukan uji normalitas data dan uji autokorelasi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Artinya, kajian pasar uang hijau sangat berpengaruh untuk mendukung stabilitas keuangan di Indonesia pada masa new normal ini. Kami dapat datanya, daftar pusakanya bisa dari OJK dan BPS. Berikut lampiran. Di sini kami akan mempraktekkan cara memasukkan data pada aplikasi Evius. Yang pertama itu, kita buka aplikasi Evius dulu. Di sini kami menggunakan Evius 12. Kemudian pada inilah tampilan Evius. Setelah itu, kita klik di bagian file. Setelah diklik file, kita tekan new, lalu kita pilih Word file. Setelah itu, kemudian kita isi start date-nya terlebih dahulu. Yang misalnya data yang kami ambil dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2015 ya. 2005 sampai 2019. Oh, start date-nya dari 2005 dan end date-nya di 2019. Lalu setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik quick, lalu empty group edit series. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang ada tampilan tahun 2005 sampai tahun 2019. Kemudian kita buka aplikasi Excel untuk memasukkan data ke aplikasi Evius-nya. Baik guys, kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Setelah itu, pilih data yang mau di-copy. Kita buka dulu datanya. Kita balik ke atas.
Oke, ini data dari kelompok kami. Kita ambil yang dimulai dari LTV sampai ke GDP. Lalu kita copy. Setelah kita copy datanya, kita kembali lagi ke Excel. Setelah itu, di Excel ini kita klik kanan, lalu kita paste datanya. Setelah kita paste akan muncul tampilan seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi eViews-nya, kita rapikan dulu datanya agar data-data di eViews-nya bisa muncul. Sabar ya guys. Lalu agak ribet ya. Ih. Oke, setelah itu kita simpan datanya, kita save. Setelah datanya di Excel sudah kita save, kita kembali lagi ke eViews. Setelah itu kita klik tombol kanan. Salah ding. Mana Excel-nya tadi? Kita buka Excel-nya. Oh, dari datanya ini, maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Lalu dari datanya ini, udah di-copy. Setelah udah copy, masuk lagi ke eViews-nya, terus klik kanan lalu dipaste. Nah, akan muncul data tampilan seperti ini. Tapi di sini namanya kan belum ada. Habis itu kita ganti dulu namanya, guys. Lalu kita balik ke sini. Ini kita ganti namanya. Oh, ini dulu. Balik lagi ke sini. Lalu kita klik tanda X, lalu klik yes. Nah, muncul tampilan seperti ini. Setelah itu,
Di sini kita ganti namanya nama-nama dari variabel tersebut. Dari di sini namanya kita ubah dulu ya yang di variabel kita. Setelah udah kita ganti, ya Allah kok kayak gitu lah nyarger HP. Kayak orang kena infus. Ya Allah, ini terus gue. Ya Allah, kayak gini, Be. Udah deh. aku lagi presentasi nih buat video di record. Zuru gitu. Nah, setelah udah nampak, setelah variabelnya sudah kita ganti, setelah itu kita klik lagi objek, lalu pilih new object, lalu di sini pada tipe of object pilih sistem pada new for object, lalu tulis kita cari metode simultan. Simultan. Lalu di sini kita klik sistem. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan persamaan variabel kita yang log di sini dimasukkan sesuai dengan variabel masing-masing ya. Mama nanti beli ini ya, Mak? Iya, aku tak beli kan.
Itu orang itu ngetik juga. Lalu setelah itu kita klik estimate. Lalu kita pilih di sini estimate modenya yang two stateless squares. Lalu kita klik OK. Oh, sabar-sabar guys, ini ada kesalahan. 12 GDP. Sampai di GDP. Ke bawah. Oh, di sini baru bisa. Oke, setelah itu klik estimate lagi. Oke, ini udah estimate metodenya udah two stateless square. Lalu klik OK. Kenapa nggak bisa? Setelah itu kita klik lagi estimate. Kita klik OK. Di ini dan kita sudah memasukkan rumusnya. Selanjutnya kita klik estimate. Setelah itu kita pilih di bagian ini yang metode estimate metodenya itu two stateless square. Lalu kita klik OK. Nah, inilah dia muncul tampilan dari simultan hasil dari data kelompok kami. Oke guys, ini dia. Lalu untuk ke uji normalitas datanya, kembali kita klik view, lalu kita pilih di sini yang residual diagnostik. Lalu kita pilih yang dia normality test. Setelah itu kita pilih
orthogonalization metodenya itu yang Kolesky of covariance look atau Lookat poll, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, dan inilah hasil dari normality testnya. Selanjutnya, kalau ingin mencari uji autokorelasinya itu, kita klik lagi, kita klik view, lalu pilih lagi yang residual diagnostic, lalu kita pilih yang Portmanteau autocorrelation test. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari pencarian uji autokorelasi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.